Beberapa waktu lalu, ribuan pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia. Persoalan kesejahteraan menjadi tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut. Tapi kali ini kita tidak membahas soal kesejahteraan pengemudi ojol. Sekarang kita mau menyusuri sejarah kehadiran ojek di Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, kehadiran ojek telah lama menjadi solusi alternatif transportasi, khususnya di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan tinggi, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lantas seperti apa awal perkembangan ojek hingga menjelma seperti saat ini? Di Jakarta, ojek pertama kali muncul tahun 1970-an di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bentuknya bukanlah sepeda motor, tapi sepeda. Tarif pengantaran saat itu berdasarkan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. Pada 1974, keberadaan ojek sepeda perlahan digantikan oleh ojek sepeda motor yang muncul di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tingkat kemacetan yang semakin tinggi di Jakarta membuat ojek berubah fungsi menjadi alternatif angkutan umum yang bisa menembus kemacetan dengan jarak tempuh hingga puluhan kilometer. Ojek kala itu beroperasi informal, tanpa tarif standar atau sistem pemesanan terstruktur. Pengguna harus datang langsung ke pangkalan ojek dan melakukan tawar-menawar harga dengan pengemudinya. Ini yang kadang menimbulkan ketidakpastian bagi para penumpang. Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses, jasa ojek pun digabungkan dengan teknologi. Dengan layanan internet yang semakin luas, lahirlah layanan transportasi berbasis aplikasi. Di Indonesia, Gojek menjadi pelopor dalam layanan transportasi berbasis daring ini. Sekitar tahun 2011 hingga 2012, Gojek memanfaatkan aplikasi seluler untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek dalam waktu real. Tarif layanan juga sudah ditentukan di aplikasi. Inovasi tersebut kemudian diikuti sejumlah pesaing. Namun persaingan yang ketat dalam industri transportasi daring membuat sebagian besar layanan tersebut tidak bertahan. Hingga kini tinggal Gojek, Grabbike, dan Maxim sebagai pemain utama yang masih eksis. Meski terbukti membantu transportasi di Indonesia, namun sejak awal kemunculan, layanan transportasi online ini terus menuai polemik. Unjuk rasa para pengemudi berpotensi terus berulang selama akar masalah terkait aturan ekosistem transportasi daring belum diselesaikan. Pada awal kemunculannya, ojek online beroperasi tanpa payung hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan sepeda motor tidak termasuk dalam kategori angkutan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Akibatnya terjadi kekosongan hukum yang menyulitkan pemerintah untuk mengawasi keselamatan, tarif, dan hubungan kerja di ekosistem ojek online. Baru pada 2019, Kementerian Perhubungan mengeluarkan regulasi pertama yang secara eksplisit mengakui keberadaan ojek online melalui Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang kemudian dilengkapi Keputusan Menteri Perhubungan KP 348 tahun 2019. Regulasi ini menekankan pentingnya jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengemudi serta pengguna ojek sepeda motor. Namun lagi-lagi, regulasi ini belum menyentuh akar persoalan, yakni status kerja para pengemudi yang masih dikategorikan sebagai mitra. Status ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan aplikasi, tapi di sisi lain mengorbankan hak-hak dasar para pengemudi seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan atas pemutusan kemitraan sepihak. Hal inilah yang sampai saat ini belum memiliki aturan jelas di Indonesia, yang membuat para pengemudi ojek online dirugikan dan kerap menyuarakan hal ini lewat unjuk rasa. Suka tidak suka, kehadiran ojek online di kota-kota besar Indonesia turut membantu mengatasi persoalan transportasi. Namun di balik hal itu, ada sejumlah tuntutan pengemudi ojek online yang sampai saat ini belum bisa diakomodir, baik oleh pemerintah maupun penyedia jasa aplikasi. Kalau sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait kehadiran ojek online ini?